marak-maraknya nih di global, di kalangan remaja, dan sudah terpampang jelas di berbagai berita. Di sini saya tidak sendirian, ada teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baksitali Siva. Saya Muhammad Ijazah Nasro. Dan saya sendiri Abidah Salwa Ardelia. Dan dua teman saya yang OTW menuju sini, menuju lokasi. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa sih dari podcast yang bakal kita bahas ini? Kalau dari pemahaman saya itu dari feminisme ya. Ya, Feminisme itu yaitu yang saya ketahui yaitu kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Dari kalangan pendidikan atau pekerjaan dan lain-lain. Itu gerakan untuk mempertahankan hak kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dan tambahan lagi ya, kalau mungkin contoh dari feminisme di Indonesia sendiri yaitu RA Kartini, yaitu memperjuangkan feminisme yang ada di Indonesia ini. Untuk disorientasi seksual sendiri, Kalau penyimpangan, itu penyimpangan karena tidak sesuai dengan ajaran Islam, kan tidak sesuai dengan moral-moral. seperti contohnya lesbi, biseksual dan lain-lain, dan masih banyak banget jenisnya. Mungkin Dan itu mungkin bukan hanya dari penyimpangan dari Islam saja sih, itu juga kayak merusak takdir yang sudah ditentukan, yang sudah digariskan sendiri. Kita diciptakan berpasang-pasangan, bukan kita menyukai sesama jenis atau menyalahi kodrat yang sudah ada. kalau untuk tanggapan Mas yang di sebelah saya ini gimana tentang feminisme dan disorientasi gender? Kalau sesuai dengan Al-Quran atau ajaran Islam, bagus. Kalau nggak melenceng, kalau melenceng itu agak kurang. Seperti feminisme yang pro aborsi atau anti pernikahan, Yang kayak apa ya berarti? child free gitu. Berarti yang apa namanya itu? Yang sudah benar-benar fanatik lah ya. Ya. Feminisme. Kalau buat Masnya sendiri gimana tanggapannya tentang feminisme dan Orientasi. Mungkin pendapat saya sih, kalau selagi tidak menyimpang dengan norma yang sudah ada dan menyimpang ya seperti jawabannya Masnya tadi itu, tidak menyimpang dari norma dan tidak menyimpang dari agama sih oke saja. Tapi kalau sudah menyimpang dengan norma dan agama itu sudah sangat tidak sih. menurut Masnya nih, ada nggak sih feminisme yang versi Islam atau versi yang lain? Kalau yang saya baca ini ya, kalau dari agama bukan dari agama lain, tapi dari abad ke abad mungkin feminisme itu belum ada. Adanya feminisme itu ketika Islam muncul. Jadi kesetaraan gender ketika Islam masuk itu ada yang namanya feminisme. Jadi feminisme itu dimulai dari Islam. Berarti seiring berjalannya waktu mengikuti. Iya. Kalau untuk di lingkungan mas-masnya sendiri, apa sudah ada yang implementasi atau gimana tentang ini? Apa masih Mungkin kayak sekarang banyak yang perempuan yang sudah kerja, kita sama-sama menempuh pendidikan di universitas. Nah, banyak. Kalau di daerah Lamongan sendiri mungkin ya sudah maju kayak sebutkan tadi, perempuan sudah bergerak
sudah aktif dalam pekerjaan, dalam pendidikan, tidak kayak yang dulu mungkin perempuan lebih ke dapur saja, nggak ke pendidikan. Kayak budak gitu Ya. ya. Kalau masnya sendiri tadi dari mana mas? malah Oh, dari Malang sini aja kalau ke sini juga. Apa masih ada yang menentang gitu tentang mungkin ada, tapi enggak sebanyak zaman itu. Mungkin kalau masa Kalau di daerah saya mungkin kayak ya masih ada kayak mengejudge bahwa perempuan itu kodratnya di dapur saja, bukan masuk ke pendidikan, bukan malah bekerja gitu. tapi itu minoritas kan? Bukan Iya, mayoritas. minoritas. Eh, jadi kami sudah kedatangan sama narasumber satu lagi. Habis matkul ini, silakan berkenalan. Perkenalkan, nama saya Evelina Cinta Maharani dengan NIM 240 34160 8124. Nah, mbaknya sendiri, menurut mbaknya tentang feminisme dan disorientasi gender dan agama Islam itu gimana sih? Ya. Tadi yang masih yang mana mas? Yang tentang pendapatnya mas yang Ya mungkin kesadaran gender itu feminisme itu gerakan untuk agar pria dan wanita itu setara gitu. Mungkin dalam konteks Islam, prinsip keadilan gender itu bukan hal yang baru. Al-Quran itu memuliakan perempuan sejak awal, bahkan menyebut mereka sebagai mitra sejajar dalam menjalankan tugas khalifah di bumi. kalau dari lingkungannya mbak sendiri tentang pembahasan kali ini apa masih ada yang menentang atau gimana tentang kan biasanya ada tuh yang ibu-ibu bilang mencibir cewek tuh harusnya di dapur aja nggak usah kerja, apa masih ada di Kalau di lingkungan saya itu nggak ada ya, jadi kayak ya berarti udah banyak yang pemikiran iya. Oh ya mungkin tadi tadi kan pertanyaannya kan dari lingkungan yang feminisme saja kan, ya yang kalau ya satunya disorientasi mungkin kalau di lingkungan saya di Lamongan khususnya itu menolak sekali disorientasi. Pokoknya itu hal yang menyimpang lah kalau di lingkungan saya itu nggak ada kalau pilihannya gitu. juga kurang Iya. mengenakan, apalagi yang dari dulu adanya perempuan harus ada laki-laki, ini malah sebaliknya perempuan sama perempuan dan laki-laki sama laki. Oh ya. Atau bisa dua-duanya. Oh ya, dan juga mungkin daerah saya itu mungkin unsur religinya mungkin masih menjunjung tinggi religi tadi. Makanya kayak penyimpangan itu tidak ada. Masnya sendiri mungkin ada tapi sedikit, sangat sedikit. oh berarti sempat ada atau Sempat ada. oh, dan itu pasti rame dong, nggak mungkin nggak rame. Untuk tanggapan masnya sendiri tentang itu pas tahu gimana tuh? Ya karena melenceng itu kayaknya agak kurang pas. Ya sih emang harusnya kayak gitu segimana manusia normal gitu kan. Kalau di lingkungan mbaknya disorientasi atau enggak? Oh,
sih kalau di lingkungan saya, jadi kayak normal aja. Di lingkungan mana kok? Di lingkungan mana? Atau belum pernah dengar ya? Oh, kalau di rumah nggak ada, tapi kalau pas sekolah itu ada. Sempet ada. Ya, Rame dong. rame banget. Terus gimana tanggapan banyak tuh? Ya kayak Apa ikut julid, apa ikut nggak seneng, atau malah sebaliknya? ikut julid sih. Iya, kebanyakan sih kayak gitu ya. Karena kita juga mungkin latar belakang dari masing-masing juga menurut mas-masnya sama mbak-mbaknya, mbaknya apa? Oh, sama saya ya. Misal kalau feminisme sama disorientasi gender ini sampai sekarang masih belum ada yang kalian pikirkan tuh kayak gimana? Dunia tuh bakal kayak gimana? Kalau dari saya, kalau mungkin kalau feminisme belum ada sampai sekarang, mungkin saya akan menyuarakan kayak RA Kartini lah, kayak gitu. Kalau mungkin feminisme belum ada, kalau mungkin disorientasi nggak ada, itu malah bagus. Kalau menurut saya seksual, dan kalau nggak ada kan malah bagus kalau bukan disita. Masnya sendiri? Untuk feminismenya misal nggak ada ya berarti mungkin seluruh dunia ini isinya dipimpin laki-laki semua, dan perempuan cuma campur ya. Kalau untuk disorientasi misal dari dulu sampai sekarang nggak ada, kayaknya nggak begitu masalah. Bersyukur ya, Iya. Mas. Iya, bener banget. Kalau tanggapan mbaknya? kalau dari saya ya di orientasi nggak ada ya. Kalau ada Amis lah. Ya. Kalau menurut kalian sendiri, feminisme sama disorientasi gender berpengaruh nggak sih ke keluarga? Nggak sih? Kayak gimana tuh pengaruhnya? Kepala keluarganya anti feminisme, jadi si ibunya ini nggak bisa apa ya, nanti mengenal dunia luar di rumah, terus itu nanti pengaruh ke anak-anaknya juga. Menambahkan dari masnya kan tadi membahas feminisme, saya membahas disorientasi. Mungkin kalau misal apa ada di lingkungan ya keluarga. Kalau mungkin saya ada disorientasi di keluarga saya atau di lingkungan saya, mungkin bakal kayak membimbing lah ke jalan yang benar lagi. Kayak itu kan sudah menyimpang dari ajaran agama ini. Kalau menurut mbaknya? kalau dari saya Apa tanggapannya mbaknya sesuai ya berpengaruh sekali sih di dalam keluarga itu. Sama pendapat Nara sendiri. mungkin itu tanggapan dari beberapa narasumber yang hadir pada kali ini. Dan mungkin masnya udah mau pulang karena ada kepentingan lagi di kampus yang menyebabkan minimalnya waktu. Tapi terima kasih banyak telah hadir di podcast kami, dan semoga lancar untuk ujiannya kali ini ya. Dan kami kedatangan narasumber yang terakhir nih. Aku masuk dari mana? Sini. Mbaknya dari Matkul ya? Iya. Habis ngapain, Mbak? Praktikum. Ujian praktikum udah selesai ya. Apa masih ada lanjutannya itu, Bro? Masih ada.
cuma jalan-jalan doang. Aduh marah banget. Perkenalkan namanya dulu, Mak. Perkenalkan, nama saya Siti Herawati Octavian dari Offering G5. Nimnya 240 34 36 09 751. sebelumnya Mbaknya tahu nih kita mau bahas apa? Feminisme dan disorientasi gender dalam perspektif Islam. Kalau menurut Mbaknya sendiri, setahu Mbaknya gimana tuh tentang orientasi gender? Kan kalau tadi dari Mas yang ini sudah, Mbak yang ini sudah, dan Mas yang satunya yang sudah Jas. balik. Kalau Mungkin setahunya aja. Apa tadi pertanyaannya? Dan feminisme dan disorientasi gender dalam perspektif Islam. Mungkin seperti perspektif disorientasi gender yang kayak lesbi, gay, kan ada seiring berjalannya waktu. Jadi Gimana nih menurut Mbaknya? menurut saya feminisme secara umum itu kayak kan ada kesetaraan gender. Ya Dulunya ada kesetaraan gender. Padahal dalam Islam itu wanita itu sangat dimuliakan oleh Rasulullah karena wanita itu derajatnya sangat mulia. Ya, Jadi kita benar. nggak bisa mensetarakan kesetaraan laki-laki gender dan- antara laki-laki dan perempuan. Gitu. Kalau disorientasinya sendiri gimana? Jadi kayak lesbi, seks, itu sangat menyimpang ya pada agama karena manusia itu diciptakan berpasang-pasangan, benar sekali. laki-laki dan perempuan. Ya, Padahal kan lebih enak dipandangnya pandangnya laki-laki sama perempuan, bukan perempuan laki-laki laki-laki. Jadi itu sangat menyimpang pada agama dan itu dilarang keras sekali ya. kalau dari Mbaknya sendiri tadi udah sempat ditanyakan nih sama ketiga narasumber, yang satunya kan udah balik. Ya. Kalau di lingkungan Mbaknya sendiri disorientasi ada nggak sih? Kayak lesbi, gay, apa pernah dengar atau bahkan di lingkungannya sendiri? Ada bahkan di teman-teman saya sendiri Aduh, gimana ada. tuh tanggapannya? Gitu. Itu sangat Menyimpang ya. menyimpang pada agama dan Oh, Islam. Islam. Laki-laki sama laki-laki. Astagfirullahaladzim. Wah. Dipandang Dengerin sangat tuh. tidak enak dipandang. Wah. Dan itu kayak bukan 1-2 orang aja, bahkan ada lebih dari 3 pasangan yang Tiga menyimpang pasangan berarti 6 laki-laki. Pantesan sekarang cewek-cewek tuh pada jomblo. susah dapat. Jomblo semua karena Ternyata ya itu laki-laki Tahu sama sendiri laki-laki. faktanya gimana? Enggak sih, belum fakta, tapi dari simpang siur lah. Iya, masih banyak gitu yang menyimpang pada agama. Kalau untuk tanggapan Mbaknya ketika feminisme dan isu-isu seksual tanpa difilter sama nilai Islam itu jadinya nggak ada filter dari agama Islam. Itu bakal sangat berpengaruh pada kita. Karena tanpa adanya keimanan dan ketakwaan pada diri kita, Susah dong gitu pastinya. kita akan terjerumus tentunya dalam hal-hal yang seperti itu. Sebenarnya nggak cuma di Islam aja mungkin ya, dan di semua agama pasti mengajarkan gimana caranya menjadi umat yang baik, yang sebenarnya. Masa iya ada agama yang pro sama LGBT? Emang pernah dengar nggak kalian? Nggak pernah. Kayaknya semua agama itu melarang keras LGBT atau lesbi dan sejenisnya itu. Cuma mungkin yang saya tahu mungkin LGBT mungkin itu budaya barat. Budaya barat mungkin di daerah Europe, Eropa itu. Kan
LGBT di sana kan kayak sudah dilegalkan gitu, khususnya di Prancis itu sudah dilegalkan. Thailand Thailand banyak. Berapa jenis tuh? Iya. 16 aspal. Thailand itu kayak hal umum gitu. Kita bukan menjudge Thailandnya, tapi ya ini pandangan kami aja. Sebenarnya di Indo juga banyak, cuma kan di Indo kan Nggak seterang-terangan itu. kita masih agama masih. Kalaupun mereka ada yang kayak gitu, palingan keep silent atau sembunyi-sembunyi, walaupun pada akhirnya juga bakal ada yang keluar. Iya betul. Dan pasti mereka juga masih mikir-mikir karena bakal dihujat sama Iya, netizen Indonesia. Kan tahu sendiri mulut netizen Indonesia itu gimana. Pedas. Ya, Apalagi di Indonesia kan mayoritas juga agamanya Islam. jadi mungkin dia masih takut-takut kalau mau mengumbar-umbar. Kalau menurut mbak-mbaknya sama masnya, gimana sih cara pendekatan yang efektif biar nggak terjerumus ke situ? Kalau menurut saya sih meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kita juga harus menjaga jarak, ya bukan menjaga jarak, kayak menjaga sesama jenis pun kita juga harus menjaga gitu supaya nggak terjadi Saling mengingatkan juga nya sama masnya, tau kebanyakan dari apa sih kayak gimana mereka tuh melakukan itu karena apa? mungkin dari sisi pertemanan mungkin yang terlalu berlebihan, kayak terlalu dekat berlebihan, terus tiba-tiba kayak suka aja gitu. Ada yang disukai deh. Salah berarti menyalahgunakan siapa ya? Kayak terlalu dekat sama pertemanan juga bisa, atau faktor yang mungkin terlalu lama jomblo mungkin ini juga bisa berpotensi sih. Tapi mungkin juga bisa faktor dari tekanan keluarga karena takut kalau bawa cowok atau pacaran, dan emang kan nggak boleh. Nah dari itu juga mungkin faktornya. Kalau dari saya mungkin ini versi saya, bullying mungkin timbul dari bullying juga bisa karena dia sering bullying dan mungkin sering disakiti wanita, mungkin itu timbul juga. Tapi yang faktor utama sih saya bullying kalau dari adanya pelanggaran ya disorientasi seksual.